Gerabah merupakan salah satu bentuk teknologi peralatan yang muncul sejak masa Mesolitik dan terus berkembang hingga masa Neolitik sampai sekarang. Budaya gerabah mulanya diperkenalkan oleh para penutur Austronesia yang berimigrasi sekitar 5.000 tahun lalu melalui jalur utara dari Taiwan, Filipina, Indonesia hingga ke wilayah Melanesia. Budaya gerabah sampai ke wilayah Melanesia pada masa Neolitik. Di wilayah ini, teknologi gerabah mengalami perkembangan dan menimbulkan ciri budaya baru yang dikenal dengan nama gerabah lapita. Di wilayah Melanesia, pusat perkembangan gerabah lapita adalah di wilayah New Caledonia, Samoa, Tonga, New Britain, dan New Ireland. Dari pusat-pusat budaya tersebut, gerabah lapita mengalami persebaran yang cukup luas. Dari Melanesia menyebar ke wilayah Papua hingga ke Sulawesi. Persebaran gerabah-gerabah lapita tersebut menggambarkan suatu peristiwa budaya tentang migrasi manusia. Gerabah lapita cukup banyak ditemukan di wilayah Papua. Di antaranya di kawasan Danau Sentani, di wilayah pesisir utara Papua, di wilayah pesisir Kepala Burung. Secara umum, gerabah lapita ini memiliki ciri-ciri fisik berupa badannya berbentuk bulat dengan dasar cembung, dan gerabah lapita ini dibuat dengan teknik pilin yang dipadu dengan teknik tatap. Bahan utama gerabah lapita terdiri atas tanah liat dengan temper pasir dan bubukan kerang. Adapun motif biasnya berupa gigi kecil, garis, tekan, gelombang, rantai, terajala, berkarinasi, serta ada juga yang berselip merah. Teknik hiasnya dibuat dengan cara digores, ditekan, ditempel, dicupit, dan menggunakan mal. Gerabah lapita yang ditemukan di wilayah Papua cukup beragam bentuk maupun motifnya. Corak budaya ini menjadi salah satu ciri budaya yang cukup berpengaruh dan menarik untuk dieksplorasi. Berdasarkan dari penelitian arkeologi di wilayah Papua,
Balai Arkeologi Jayapura menemukan cukup banyak macam fragmen gerabah berciri lapita, seperti gerabah dari situs Yemoko, situs Kuadewar, dan situs Ayapo di Sentani. Gerabah dari situs Komabo di Jayapura, gerabah dari situs Arombo di Biak, gerabah dari situs Mansinam di Manokwari, dan gerabah dari situs Furir, Goras, dan Arguni di wilayah Fakfak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Jayapura di situs Yemoko dengan luas areal diperkirakan sekitar 500 meter persegi ditemukan cukup banyak fragmen gerabah. Bagian tepian gerabah adalah pecahan yang dapat dijadikan atribut kuat untuk mengidentifikasi bentuk. Profil tepian gerabah dapat mewakili profil bentuk wadah apabila telah diketahui orientasinya, kedudukan asal, dan cara melihat orientasi tepian adalah dengan menempelkan bibir tepian gerabah rapat-rapat secara horizontal pada sebuah bidang rata. Selain diukur diameternya, juga dilakukan pengukuran terhadap ketebalan pecahan gerabah bagian tepian, badan, dan pecahan gerabah bagian dasar dengan menggunakan jangka sorong. Adapun tujuan dari mengukur ketebalan gerabah adalah untuk mengetahui seberapa tebal dinding suatu pecahan gerabah. Pengukuran ini juga dapat membantu dalam merekonstruksi suatu bentuk gerabah. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa situs Yemoko merupakan kampung tua yang sudah lama ditinggalkan. Berdasarkan temuan gerabah di situs tersebut sebagai bukti pemanfaatan situs di masa lampau, temuan gerabah di situs Yemoko cukup bervariasi. Gerabah-gerabah yang ditemukan dari hasil analisis bahannya terbuat dari bahan dasar tanah liat dengan temper pasir. Namun ada juga yang dicampur dengan halusan kulit kerang.
Sedangkan berdasarkan pada analisis bentuk gerabah, ada juga yang berbentuk periuk, tempayan, dan mangkuk. Sedangkan motif biasanya terbuat dengan teknik gores, darah jala, tekan, dan tempel, serta ada yang berselik merah. Temuan gerabah berselik merah pada gerabah Lapita di Papua merupakan suatu hal yang menarik karena penggunaan selik merah sendiri digunakan pada budaya gerabah di Tapenkeng, Taiwan. Menurut Jegelsson yang melakukan penelitian pada situs Lapita di New Caledonia, Samoa, dan Tonga, mengatakan bahwa penggunaan selik merah pada gerabah Lapita sebagai bentuk perkembangan budaya gerabah Lapita dan terinspirasi dari kebudayaan Tapenkeng di Taiwan. Gerabah selik merah berkembang di wilayah New Britain, New Ireland, di Melanesia. Gerabah merupakan temuan baru bagi manusia pada masa lampau. Teknologi ini sebagai gambaran kemajuan dalam perkembangan kebudayaan manusia. Tradisi pembuatan gerabah di Papua masih ditemukan pada beberapa kelompok masyarakat Papua, seperti pada masyarakat Abar di Danau Sentani. Budaya gerabah masih terus dipertahankan hingga masa kini. Mereka memproduksi gerabah dengan teknologi sederhana, yaitu dengan teknik pilin atau tatap pelandas untuk penghalusannya. Teknologi ini sama seperti teknologi pengerjaan pada gerabah Lapita. Di Kampung Abar ini, di sekitar Danau Sentani ini, bahwa tanah liat ini bahan baku pembuatan sempe ini hanya di Kampung Abar. Pertama-tama
bahan baku tanah liat ini diambil dari tempat yang sudah ada beberapa tempat. Pertama, bahan baku tanah liat ini diambil. Sebelum proses pembuatannya, tanah liat ini dikeringkan untuk menghilangkan zat asam. Jadi sekitar 2 minggu, karena tanah liat ini mengandung zat asam yang sangat tinggi, sehingga setelah tanah liat ini diambil, disimpan hampir 2 minggu. Setelah 2 minggu baru proses selanjutnya, proses pembuatan. Proses pembuatan juga ada tahapan-tahapan. Pertama, tanah liat ini dipisahkan dari kerikil-kerikil, karena kerikil-kerikil ini kalau tidak dipisahkan, pada waktu proses pembakaran bisa pecah. Tahapan kedua, setelah pemisahan kerikil-kerikil ini, tanah liat ini diramas-ramas untuk proses pembuatan sempe. Nah, setelah proses pembuatan sempe ini sudah jadi, sempe belanga tanah disimpan selama 2 minggu untuk proses pengeringan. Nah, setelah kering baru proses pembakaran. Proses pembakaran ini juga ada tahapan-tahapan. Bahan baku untuk bakar, pelepah sagu, pelepah kelapa, mereka ambil. Setelah siap semua, baru mereka bakar. Temuan peralatan gerabah lapita pada situs-situs arkeologi dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sebagai peralatan hidup sehari-hari, wadah penguburan, dan bahkan alat tukar.